Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 10, kelas 1B7 Manajemen Universitas Samratulangi akan membahas materi mengenai perencanaan manajemen. Ini merupakan tugas mata kuliah pengantar manajemen dari dosen pengampu Dr. Victor Lengkong, SE, MSI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Audrey Blesiwekes, yang kedua Daniel Sendu, ketiga Maiger Ruus, keempat Seva Gosal, yang kelima Muhammad Rifka Rahim. Pasti teman-teman ingin tahu apa sih itu perencanaan manajemen? Jadi, perencanaan manajemen adalah suatu fungsi manajerial yang paling pertama dan juga paling penting dalam menyediakan dasar untuk fungsi lain dari manajemen, yakni kepegawaian, pengarahan, pengorganisasian, dan juga pengendalian, karena di dalamnya dilakukan ruang lingkup. Adapun 4 tahap dasar perencanaan. Tahap pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang atau saat ini. Tahap 3, mengidentifikasikan segala kemudahan dan segala hambatan yang dapat terjadi. Tahap 4, mengembangkan rencana ataupun serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Contoh hubungan perencanaan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan-kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan, saling ketergantungan berinteraksi. Pengorganisasian dan penyusunan persalinan. Pengorganisasian adalah proses pengetahuan kerja bersama sumber daya keuangan, fisik, dan manusia dalam organisasi. Perencanaan menunjukkan cara dan menunjukkan sumber daya tersebut untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Pengarahan fungsi. Pengarahan selalu berkaitan dengan perencanaan. Perencanaan menentukan kombinasi yang paling baik dari faktor-faktor keuangan, sumber daya, dan hubungan-hubungan yang diperlukan untuk mengarahkan dan memotivasikan karyawan. Pengawasan perencanaan saling berhubungan sangat erat sehingga sering disebut sebagai kembar siam dalam manajemen. Pengawasan adalah penting sebagai produk perencanaan efektif. Oleh karena itu, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Tujuan setiap rencana adalah untuk membantu sumber daya dalam kontribusinya secara positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Tipe-tipe perencanaan. Pengklasifikasian perencanaan telah banyak dilakukan oleh para ahli. Apapun bentuk pengklasifikasian itu, perencanaan jelas saling terkait antara satu jenis perencanaan lainnya. Beberapa tipe-tipe perencanaan yang dimaksud. Perencanaan berdasarkan jangkauan dibagi menjadi 2, yaitu pertama, rencana strategi adalah rencana yang diterapkan pada organisasi secara keseluruhan dan menetapkan tujuan keseluruhan organisasi. Kedua, rencana strategis dapat dipandang sebagai rencana secara umum yang menggambarkan pengalokasian sumber daya, prioritas, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Perencanaan berdasarkan kerangka waktu terbagi menjadi 2, yaitu pertama, rencana jangka panjang adalah rencana yang mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun. Kedua, rencana jangka pendek adalah rencana yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Perencanaan berdasarkan spesifitas terdiri dari 2, yaitu pertama, rencana spesifik adalah rencana yang didefinisikan secara jelas dan tidak memberikan ruang bagi interpretasi. Kedua, rencana fleksibel yang menentukan panduan umum
memberikan fokus tetapi tidak membatasi manajer pada tujuan spesifikasi atau serangkaian tindakan perencanaan berdasarkan frekuensi penggunaan. Dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai adalah rencana satu kali yang secara spesifik didesain untuk memenuhi kebutuhan dalam situasi yang unik. Kedua, rencana siaga adalah rencana yang berkelanjutan yang memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan. Berikut beberapa keunggulan dan kelemahan perencanaan. Yang pertama, keunggulan perencanaan, yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi, memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan, membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu, dana, dan usaha. Lanjut, kelemahan perencanaan. 1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 3. Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif atau berinovasi. 4. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penanganan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Hambatan-hambatan dalam perencanaan. Pertama, ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman, pendidikan, atau bahkan karena diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat rencana yang benar. 2. Kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak punya cukup waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, karena sebenarnya mereka takut gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. Ketiga, lemahnya informasi. Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. 4. Terlalu berfokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana karena terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek justru dapat menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masa depan. Seorang manajer seharusnya memiliki gambaran besar dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana. 5. Terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki bagian perencanaan atau bagian perencanaan dan pengembangan tersendiri. Bagian ini yang melakukan penelitian, studi, pembangunan model, percobaan, dan lain-lain. Tapi sesungguhnya tidak mengembangkan perencanaan itu sendiri. Hasil dari bagian ini hanyalah merupakan alat bantu yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam membuat rencana. Apalagi menyusun sebuah rencana organisasi tetaplah tanggung jawab manajer. 6. Memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Kebanyakan manajer hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang paling dikuasai dan menghindar dari hal yang kurang dikuasai karena khawatir dianggap kurang mampu. Misalnya memusatkan perhatian pada pembuatan gagasan-gagasan dan ide-ide baru, namun mengabaikan bagaimana cara menjadikan gagasan atau ide tersebut teraplikasikan karena kurang menguasai operasional organisasi. Kami kelompok 10 mengambil kesimpulan bahwa perencanaan adalah salah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting. Bahkan kegiatan perencanaan selalu melekat pada kehidupan kita sehari-hari. Sebuah rencana planning akan sangat berpengaruh pada sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Karena itu, pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya dilakukan dengan sesuai apa yang telah direncanakan. Perlu diketahui
Perencanaan diperlukan dalam setiap kegiatan, baik kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal, atau kegiatan organisasi, perusahaan, maupun masyarakat, tidak lepas dari namanya perencanaan. Nah, demikian penjelasan dari kami kelompok 10, kiranya dapat dimengerti. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Salam sehat.